DAP bela kebun haram? Ramai sedih tengok pokok durian Musang King kena tebang dekat Raub. Tapi korang tahu tak, itu semua kebun haram. Ini fakta. Tanah tu tanah kerajaan. Pekebun tu tanam pokok durian tanpa lesen, tanpa geran, dan bila kerajaan nak ambil balik terus jerit zalim. Dan siapa yang datang konon jadi hero? Ahli Parlimen DAP, Chow Yu Hui. Dia kata penguatkuasa langgar arahan mahkamah, tapi dia tak cerita penuh. Betul ke kawasan tu ada larangan? Atau dia main naratif separuh masa untuk create simpati? Dan yang paling pelik, kenapa dulu masa orang kampung Melayu kena roboh rumah setinggan, tak ada pula DAP menangis depan kamera. Tapi bila kena kat kebun Musang King, terus jadi drama nasional. Ini bukan soal durian, ini soal siapa yang sebenarnya langgar undang-undang. Bila kerajaan kuat kuasa, DAP pusing cerita macam kerajaan tindas rakyat. Jangan termakan sentimen, siasat dulu baru simpati. Musang King bukan alasan untuk halalkan pencerobohan. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya harap kabar teman-teman semua dan keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya selamat beraktivitas buat teman-teman yang sedang beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Ada yang heboh ini guys ya, di Malaysia sana ya. Hanya gara-gara durian ya, durian Musang King. Masalah-masalah perkauman timbul ya, hanya gara-gara durian. Jadi ceritanya guys ya, ada ini bangsa Cina katanya kalau di Malaysia sana ya. Ceritanya dia ada kebun ya, kebun durian ya. Dia nanam kebun durian itu di lahannya kerajaan katanya ya guys ya, kalau kita di lahannya negara ya. Dan si kawan ini ternyata nggak ada izin ya, nggak ada izin katanya seperti itu ya. Akhirnya apa ya guys, pihak pemerintah ambil tindakan lah, ditebang ini pohon-pohon duriannya ya. Jadi gara-gara ini ribut lah mereka ini. Gara-gara durian ribut. Katanya pintar-pintar ya. Jadi seru guys, ceritanya seru ini sekarang ini. Bahkan sampai sekarang katanya masih tambah seru aja ini permasalahan di sana. Ya. Tambah rame aja ya. Bahkan katanya para petani ini sengaja itu apa namanya guys, membongkar jembatan ya. Jembatan tuh dirusak sama mereka supaya pihak pemerintah nggak bisa lewat ya. Tapi yang lucunya kan hanya gara-gara durian saja sih ya, sampai merembet kemana-mana. Ini kan nggak masuk akal sih ya. Kan lucu aja, kalau menurut saya lucu. Ya mungkin orang-orang Melayunya ini di Malaysia itu merasa apa ya guys, karena yang nanam ini bangsa Cina, jadinya mereka merasa nggak adil gitu ya kan. Iya kan, lagian logika saya ya, kalau logika saya ini berpikir nggak mungkin lah ya si kawan ini mau nanam apa namanya durian kalau nggak ada yang ngebackingin ya kan. Pastilah itu nanam di lahan pemerintah, yang ditanam bukan cuma 1-2 batang pohon, ratusan gitu loh. Kan nggak mungkin kalau nggak ada dekengan atau backingan kan gitu. Kan logika kita berpikir seperti itu. Iya kan? Jadi guys, untuk lebih jelasnya ya, langsung saja ini kita tonton videonya. Sambil menonton silakan teman-teman berkomentar ya. Oke, langsung kita tonton videonya. 我60年代在这边，之前我们开发这边全部很辛苦的，好像路是我们做的，这木山王也是我们国际们打出一个名堂，跟政府赚钱，然后得到这残酷的。 Ini bedanya ya, orang-orang Cina di Malaysia dengan saudara-saudara kita Tionghoa yang ada di Indonesia, ya kan? Kalau yang di Indonesia udah
mayoritas nggak bisa ya ngomong bahasa Cinanya ya. Nasionalisnya udah kental kalau di kita. Beda dengan mereka, lancar-lancar banget ya kan. Durian haram dalam daerah Raub telah dijalankan bermula pada 8 dielakkan daripada terus ketirisan. Stop! Kami pergi meeting dengan kami. Jangan macam ni. Stop! MP naik angin. Apa guys? Naik angin guys. Jangan macam ni. Bagi masa sikit. Lagi tak cukup. Saya tahu tapi Durian atas tanah tidak bergeran. Bergeran apa itu? Penceroboh. Termasuk MP naik angin. Apa naik angin maksudnya ya? Membingungkan bahasa mereka. Naik angin. Emosi paling ya, naik darah kali ya guys ya. Naik darah, naik angin. Tapi kerajaan pula disalahkan. Pelik kan? Bila rumah di kampung Sungai Baru kena roboh, di AP senyap. Tapi bila kebun durian haram kena tebang, terus jadi wira rakyat. Chow Yu Hui kata kerajaan Pahang zalim sebab tebang 200 pokok musang king di Raub. Tapi dia tak cerita yang kebun tu dekat tanah kerajaan dibuka tanpa kebenaran. Soalan kepada dia, kenapa DAP cuma bela golongan tertentu bila hasil juta-juta macam musang king terus turun padang, konon nak bela rakyat. Tapi bila rakyat susah, hilang rumah, hilang tanah, tak ada pula yang buat bising. Ini bukan soal pekebun, ini soal prinsip. Tanah haram tetap haram. Kalau kita halalkan yang haram sebab simpati, negara ini lama-lama akan jadi milik siapa yang paling kuat drama. Fikir balik, siapa sebenarnya bela rakyat dan siapa yang main sentimen untuk dapatkan undi. Jangan biar emosi tutup fakta. Wabarakatuh semua. Kami masih lagi mengikut peraturan dan undang-undang negara bahawa kawasan ini tidak dibenarkan masuk atas alasan kawasan ini dalam kawasan operasi. Okey, kami setuju. Kalau semua tak boleh masuk kawasan dalam operasi, maknanya termasuklah penceroboh haram tak boleh masuk. Jadi kami cuba nak ambil video di hadapan saja, tidak dibenarkan masuk. Dalam masa yang sama, berterak-terak kenderaan masuk. Kami tak boleh masuk. Ni pun masih ada yang nak masuk lagi tu. Jadi kalau kawasan di kawasan operasi tak boleh masuk, blok depan tu. Jangan bagi siapa pun masuk. Betul. Tuanku Sultan dah menyirap darah. Rakyat bagi barah. betul. Pintu istana jangan pecah. Baju raja jangan cari. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan semua. Kawasan operasi kami akur dan kami bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di satu kawasan yang dinamakan Sungai Calik, di mana kawasan itu di belakang kita ini, dah lihatlah lereng-lereng gunung yang ditarah daripada mengambil balak 33-40 tahun yang lalu oleh peneroka-peneroka ataupun penceroboh tanah haram ini, dan sampailah mereka mendapat hasil berbagai-bagai lah di dalam tu. Dan sehingga hari ini kita dah sudah lebih 60 berapa tahun merdeka? 60 dah hampir 67 68 tahun kita merdeka. Berapa tahun merdeka? 60 dah hampir 67 68 tahun kita merdeka. Berapa tahun merdeka? 60 dah hampir 67 68 tahun kita merdeka, masih belum dapat dibebaskan. Tetapi setelah begitu lama kita merdeka, veteran-veteran kita terabai, tanah-tanah menjadi milik orang lain, milik penceroboh. Tanah-tanah mula dijajah satu persatu akibat kecuaian orang-orang yang diberi amanah yang gagal menjaga tanggungjawab ini. Jadi oleh kerana itu, kita yang sejak daripada berlakunya pengumuman daripada Datuk SUK pada Ogos 2019 menyatakan bahawa kerajaan Pahang rugi sebanyak lebih 30 juta akibat daripada penanam-penanam penceroboh haram ni mengerjakan tanah di sini, meneroka kawasan-kawasan hutan sini tanpa membayar cukai kepada kerajaan negeri. Itu guys ya, sudah kita lihat ya, sama-sama kita lihat ya, sudah banyak dari orang-orang
bangsa Melayu ya yang udah mulai berdemo. Jadi hanya gara-gara durian saja ya. Ya memang sih salah ya, karena menurut mereka sebagian orang nanam pohon durian di tanahnya negara tanpa izin ya kan. Tapi kan seperti yang saya bilang dari awal tadi kan nggak mungkin lah kalau nggak ada yang backingi ya kan, nggak ada yang dekengi. Pasti ada itu, nggak mungkin kan gitu. Ya kan. Nah, jadi ceritanya ya bangsa Melayunya ini kecewa gitu ya kan. Justru mereka merasa orang-orang orang-orang tempatan Bumi Putra, kenapa justru kecolongan lah ibaratnya kan gitu. Mereka Bumi Putra tapi mereka tidak bisa menggunakan tanah tersebut ya kan, pasti timbul ya pemikiran-pemikiran seperti itu ya kan. Jadi gara-gara durian ya, sekali lagi gara-gara durian. Semoga di Indonesia nggak ada ya seperti itu ya guys ya. Ya, janganlah sampai kita ada masalah sesama anak bangsa ya. Ya kan guys, semoga jangan ada lah seperti itu ya di negara kita ini ya, negara yang kita cintai ini. Ya kan? Karena semua kita ini kan sama gitu, semua kita satu, sama sesama anak bangsa. Ya, beda dengan mereka gitu. Mereka kan bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Nah, kalau kita kan enggak. Semua kita satu, bangsa Indonesia. Ya kan? Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Menurut teman-teman gimana nih? Kasih komentar ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.